Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Saya akan langsung ke Kang Ujang. Kang Ujang, kalau dari strategi Pak Prabowo sendiri, tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana kemudian ini memaksimalkan pengembalian aset dari tipikor atau tindak pidana korupsi. Ini apa yang akan dilakukan ke depan? Ya, Pak Prabowo sangat konsen, sangat perhatian kepada tadi soal korupsi, soal kebocoran, efisiensi, soal ilegal itu kan menjadi hal sesuatu yang harus kewajiban beliau ya untuk menata agar tidak terjadi kebocoran-kebocoran ke depan. Nah, Pak Prabowo dalam pidatonya mengatakan bahwa banyak manipulasi kan, yang harus juga harus dituntaskan. Oleh karena itu kami percaya ya dari unsur pemerintah apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di depan publik itu akan direalisasikan step by step, tahap demi tahap. Butuh waktu. Pak Presiden selalu mengatakan beri waktu kami kan, ya 6 bulan lah agar memang nanti terukur gitu, terukur apa yang sudah dilakukan. Pak Prabowo sudah bekerja 2 bulan lebih ya, 2 bulan lebih, dan itu sudah banyak yang dilakukan gitu. Oleh karena itu dalam melihat fenomena ini, masyarakat ya harus melihat bahwa yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah bentuk keseriusan, komitmen, tadi strateginya adalah menyelesaikan persoalan-persoalan yang ilegal itu. Ini yang penyakit kita bersama. Korupsi itu adalah ya kejahatan harus dibasmi. Lalu juga ada judi online yang harus dibasmi juga. Ada narkoba, ada trafficking. Ya ini yang menjadi perhatian-perhatian Pak Prabowo untuk menyelesaikan menata bangsa ke depan. Gitu. Kami percaya gitu. Kalau ini dilakukan, publik juga akan mendukung. Oleh karena itu ya mohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia untuk memastikan proses perjalanan bangsa ini on the track gitu. Yang dulu mohon maaf banyak yang gelap-gelapan main gitu ya, korupsi, KKN dan sebagainya. Ya hari ini akan oleh Pak Prabowo diingatkan, bukan hanya diingatkan, bahkan akan ditindak. Kami punya strategi ke depan untuk memastikan koruptor itu akan gentar, akan berpikir ulang. Tetapi memang butuh kerjasama dari semua komponen bangsa, termasuk dari legislatif dan yudikatif gitu. Jangan sampai gini, ketika kami dari pemerintah, dari Pak Presiden punya instruksi kepada semua jajarannya gitu, tetapi komponen yang lain atau kamar yang lain yudikatifnya nggak mau, ini kan menjadi persoalan. Oleh karena itu penegakan hukum Pak Prabowo harus sejalan seiring dengan semua gitu ya, penegak hukum yang lain, termasuk dari kalangan pengadilan. Dan kami optimis kok 2025 ini titik tonggak dasar Pak Prabowo akan memberantas korupsi ya, termasuk yang ilegal tadi. Kita akan lihat bahwa ini menjadi sejarah bagi pemerintah untuk memastikan tadi sesuatu yang ilegal itu, sesuatu yang korup itu ya akan dibasmi pada pemerintahan Pak Prabowo Gibran begitu. Baik, kalau kita ke Mas Heri sekarang, kalau kita melihat bagaimana kan tadi Pak Prabowo juga sudah menanyakan kepada jaksa bahwa mereka diwajibkan untuk banding. Sementara itu kalau terkait permintaan dari hukuman, apakah banding itu akan hukumannya naik jauh menjadi 20 tahun atau seperti apa, Mas Heri? Karena tuntutannya pun sebelumnya 12 tahun 12 tahun begitu. Mas Heri, ya, yang pasti dalam rentang tadi kan jaksa masih punya hak untuk mengajukan hukum banding tadi, pasal 67 KUHP itu menyatakan itu. Nah, apakah terkait dengan putusan bisa lebih berat? Harusnya terbuka kemungkinan, karena ya sekali lagi dalam konteks ini kan bicara tentang kejahatan korupsi ya, bahwa kejahatan korupsi itu harus dianggap sebagai musuh bersama. Nah, bagaimana kemudian nanti hakim menilai itu, apakah kemudian dari sisi banding juga akan ditambah amunisi, katakanlah pertimbangan-pertimbangan hukum dari jaksa untuk bisa menyampaikan dan meyakinkan hakim, karena seni membuktikan itu kan meyakinkan keyakinan seseorang. Nah, bicara keyakinan harus bicara fakta juga. Nah, mudah-mudahan di tingkat banding nanti akan lebih lengkap lagi, akan lebih komprehensif lagi dalam hal jaksa menyampaikan apa yang mereka yakini sebagai bentuk kesalahan dari yang sudah dilakukan oleh si pelaku tadi, termasuk sekali lagi masalah aset. Nah, terkait dengan Pak Prabowo juga, ini saya sedikit menyinggung ya, kalau seandainya ini tidak kemudian direalisasikan, khawatir nanti jadi bahasanya omon-omon aja kan, begitu kan. Sehingga saya yakin dan percaya Pak Prabowo pun tahu bahwa terhadap perspektif kejahatan korupsi, publik itu akan menilai dua terhadap Pak Prabowo. Satu, positioning beliau di mana terhadap kerja pemberantasan korupsi. Yang kedua, berujung pada trust issue-nya nanti. Apakah kemudian kalau ternyata
tidak didorong juga dari pemerintah untuk direalisasikannya sesegera mungkin undang-undang perampasan aset, maka ini dianggap ya narasi dan juga antara implementasi bisa kontraproduktif nih. Ya. Jadi mungkin kita titip ke Kang Ujang, makin berat beliau ini. Oke, Mas Heri tadi kalau tadi sempat di segmen sebelumnya menyinggung ya bahwa kalau 50 tahun agak susah gitu ya Ya. ke arah sana. Apa upaya yang paling tidak bisa memaksimalkan harapan keadilan masyarakat dan juga Presiden Prabowo Subianto begitu? Ya minimal kita dalam tanda petik memaksa ya jaksa untuk bisa membuktikan tadi ya dalam rentang waktu yang sesuai minimal tuntutannya. Karena Dalam mengapa? artian ini jaksa memang lemah ya pembuktiannya kalau menurut Anda? Kalau melihat Mas Heri melihatnya dalam sidang kemarin apa yang kurang begitu? Sebelumnya begini, bahwa tuntutannya kan 12 tahun, kemudian hanya diputus 6,5 tahun. Mengapa dibanding? Karena kurang dari 2/3. Kan begitu, itu pasti jaksa pada praktiknya akan banding. Yang kedua tadi pertanyaan poinnya apakah kemudian yang kurang di sana? Ya kemungkinan besar adalah masalah hitung-hitungan nilai kerugian tadi. Nah, kemudian kalau kita bicara dalam konteks pidana, hin straf zonder schuld, ada tiada pidana tanpa kesalahan. Maka yang akan dilihat adalah kesalahan dari masing-masing terdakwa tadi. Saya nggak tahu apakah konteksnya tadi terlalu lemah dalam hal memberikan keyakinan masalah pembuktian dari keterangan saksi ataupun ahli. Karena misalnya kita contohkan di kasus Harvey Muiz. Ketika ada istrinya dihadirkan ke dalam ruang persidangan dan mengatakan bahwa itu semua uang saya selama, kalau nggak salah begitu ya, izin dikoreksi kalau saya salah, saya tidak pernah menerima uang sepeser pun misalnya dari suami saya. Apakah itu kemudian tidak ditelusuri lagi? Apakah kemudian tidak ditanyakan dalam ruang persidangan kalau dia mengatakan dia dapat uang dari brand apa, coba dinominalkan, ya kan? Kemudian dipanggil yang konon katanya adalah orang yang katanya memberikan uang sebagai profesional pekerjaan tadi untuk didengarkan keterangannya. Jangan sampai ini keterangan sepihak yang hanya mendalilkan bahwa ini memang bukan hasil dari kejahatan korupsi. Padahal kejahatan korupsi kasusnya ini kan dikaitkan juga dengan TPPU. TPPU itu sangat mungkin bukan si A lagi sebagai pelaku yang menikmati, tapi ada layer-layer lain yang menikmati, termasuk mungkin saja dalam beberapa kejahatan TPPU pihak keluarga yang paling dekat atau dia menggunakan orang lain yang mereka sudah trust tadi kan. Ini yang saya rasa perlu digali lebih dalam ya. Mudah-mudahan bisa ketemu. Jangan sampai narasi-narasi semacam itu kemudian merusak keyakinan kita terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi yang sudah dibangun lama. Saya rasa itu ya. Baik, terima kasih Mas Heri Firmansyah selaku pakar hukum pidana dan juga Kang Ujang Komarudin atas waktunya dan juga tentunya pembahasan menarik ya. Tiara, bagaimana kita harapkan harapan keadilan Indonesia bisa ditegakkan begitu ya, Betul sejalan dengan sekali. apa arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini resmi mengumumkan kenaikan pajak ya. Dari yang sebelumnya ini 11% menjadi 12% dimulai pada tanggal 1 Januari tahun 2025. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.